warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Putri Kurniasari dari PGSD A4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan NIM 1986206010. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan seks anak usia dini yang diampu oleh Bu Ragil Tri Oktaviani MPD. Selamat menyaksikan. Halo Bunda. Pendidikan seks bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Jadi kita sebagai orang dewasa itu harus pintar-pintar mengedukasi mengenai pendidikan seks terhadap anak-anak kita atau terhadap generasi muda yang akan datang. Berikut simak penjelasannya. Nah, yang pertama, Bunda perlu memahami bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, perhatikan gambar seperti berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini ada gambar anak kecil laki-laki dan juga anak kecil perempuan. Pada gambar tersebut sudah tertera bahwa tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah 4 bagian tubuh ini. Yang pertama ada dada, yang kedua ada kemaluan, yang ketiga ada punggung atau yang biasa disebut dengan pantat, dan yang terakhir itu ada bibir. Nah, bibir itu termasuk salah satu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bunda, kita juga perlu membiasakan bahasa penyebutan kemaluan menggunakan bahasa ilmiah, jadi bukan menggunakan bahasa istilah. Seperti alat reproduksi pada laki-laki itu disebut dengan penis, sedangkan alat reproduksi pada perempuan itu disebut dengan vagina. Bunda perlu memahami bahasa ilmiah tersebut kepada anak didik kita. Tetapi ada pengecualian nih Bunda, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini terdapat 3 ilustrasi. Yang pertama, ketika anak tersebut belum bisa mandi sendiri, boleh kok Bunda atau Ayah memandikannya. Yang kedua, ketika anak belum mandiri untuk membersihkan, buang air kecil maupun buang air besar, boleh kok Bunda membantu mencebokinya. Dan yang terakhir, ketika anak diperiksa oleh dokter, tentu sangat boleh jika Bunda ataupun Ayah harus mendampingi anak. Nah, yang kedua, jika hal itu terjadi, Bunda harus memberikan langkah-langkah agar anak bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti gambar berikut ini. Nah, jika hal tersebut bisa saja terjadi, Bunda harus memberikan pemahaman langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan oleh anak untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut. Jika anak mengalami hal tersebut, pastikan cara yang pertama untuk anak lari cepat ke tempat yang ramai. Yang kedua, jika anak mengalami hal tersebut, berteriaklah minta tolong. Dan yang terakhir, ketika anak mengalami hal tersebut, sepatutnya anak memberikan pengaduan kepada orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar anak tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saya akan memberikan tips untuk orang tua bagaimana untuk memberikan edukasi terhadap anak-anaknya, seperti gambar berikut ini. Nah, Bunda juga perlu memberikan pemahaman kepada anak saat orang lain menyentuh bagian tubuh pribadimu, kemudian atau menyuruhmu buka baju di depannya, atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya dan menunjukkan film atau foto telanjang. Nah, itu Bunda perlu memberikan pemahaman kepada anak untuk mengatakan tidak pada hal-hal tersebut. Selanjutnya, ini ada beberapa tips untuk orang tua yang harus dipelajari dan dipahami. Nah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.